Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu daqaiqil adab. Pengajian malam hari ini menerangkan tentang daqaiqil adab, hal-hal yang lembut ya, adab yang tersembunyi maksudnya. Daqaiq adab yang lembut yang tersembunyi, al-batinah fi zakati, di dalam berzakat ya. Jadi zakat ini ada adab yang dohir ya. Kemarin sudah disebutkan ada adab yang dohir, kewajiban-kewajiban. Kemarin disebutkan ada berapa? Ada 5. Sekarang adab yang batin ya. Ini yang bersifat etika ya. I'lam anna ala muridi tariqil akhirah bizakatihi wa dhaif. Ketahuilah ya, bahwasanya anna ala muridi tariqil akhirah, wajib bagi orang yang menghendaki jalan menuju akhirat ya. Orang yang beribadah maksudnya, orang yang sesungguhnya mengharapkan zakatnya betul-betul diterima oleh Allah, bizakati, dengan zakatnya dia, wadhaifah, ada beberapa tugas ya. Ada beberapa tugas yang harus dilakukan bagi orang yang mengharapkan jalan terdekat menuju Allah ya. Al-wadhifatul ula, yang pertama, fahmu wujubiz zakat, memahami kewajiban zakat ya. Wa maknaha, dan maknanya zakat. Wa wajil imtihani, dan memahami jalan ujian, cobaan, fiha, di dalam berzakat ya. Jadi harus difahami maknanya. Kenapa sih zakat itu diwajibkan? Jadi harus kamu ketahui, harus difahami maknanya apa. Dan ini Allah menguji kita dengan zakat itu. Apa yang dimaksud ya? Wa annaha lima ju'ilat min mabanil Islam ma'a annaha tasarrufun maliyun. Dan kita harus mengerti kenapa 5 ju'ilat, zakat itu dijadikan min mabanil Islam, dari pokok ya, pokok ajaran Islam ya, rukun Islam maksudnya. Ma'annaha tasarrufun maliyun, sedangkan zakat itu kan murni transaksi harta. Walaysat min ibadatil abdan. Zakat ini kan bukan pekerjaan badan. Beda kalau sholat ya, pekerjaan badan. Puasa pekerjaan badan. Haji pekerjaan badan. Zakat ini kan cuma transaksi, memberi, menerima. Kenapa kok oleh Allah digandengkan kedudukannya dengan ibadahnya badan ya? Ini supaya kamu memahami ya, rahasianya apa ya. Wa fiha salah satu ma'anin. Di sini untuk memahaminya ya. Wadhifah, tugas pertama ini kan memahami ya. Memahami kewajiban zakat. Apa sih? Kenapa zakat diwajibkan? Salah satu ma'anin. Di sini ada 3 makna. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Mengapa sih kok zakat itu diwajibkan ya? Kenapa? Apa maksudnya ya? Al-awwal, yang pertama, annat talaffudha, sesungguhnya melafatkan, mengucapkan, bi kalimati syahadah, dengan 2 kalimat syahadah, iltizamun, itu adalah iltizam, pernyataan ya, kesanggupan, litauhidi, kepada tauhid. Tauhid itu mengesahkan Gusti Allah. Kita ini kan sebagai orang Islam bersaksi ya, tiada Tuhan selain Allah. Kita bersaksi, menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah ya. Nah, konsekuensinya apa? Kita ini kan
Iman yang pertama kan Allah itu satu, ya, tidak ada dua. Wa syahadatun bi ifradil ma'bud. Kita menyaksikan kalimat syahadah itu adalah persaksian hanya satu yang disembah. Kita tidak nyembah yang lain, ya. Konsekuensi dari asyhadu an la ilaha illallah. Harus tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah, hanya ada Allah, ya. Jangan ada yang lain. Wa syartu tamamil wafa'i bihi. Syarat kesempurnaan, ya, kesempurnaan kita menepati perjanjian ini. Kita kan sudah dengan ini menyanggupkan tidak akan nyembah selain Allah. Nah, ini akan terjadi, tidak akan bisa sempurna. Allah yabqa lil muwahhidi mahbubun siwal wahid. Konsekuensinya adalah harus tidak ada. Tidak ada. Bagi orang yang bertauhid lil muwahhid harus tidak ada apa? Mahbubun, kekasih, siwal wahid, kecuali yang maha satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, al-fardi, yang esa. Tauhid itu mengajarkan kepada kita tidak akan menyembah selain Allah, kita tidak akan tunduk pada selain Allah. Nah, ini artinya kita hanya mencintai satu saja, tidak ada duanya. Kita hanya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal mahabbah la takbalu syirkah. Yang namanya cinta itu tidak mengenal diduakan, ya. Kalau kamu cinta jangan diduakan. Kalau kamu cinta ini 50, itu 50, itu buaya. Nah, cinta itu tidak boleh diduakan, ya. Ini rumusnya cinta. Fa innal mahabbah la takbalu asyirkah. Cinta itu tidak bisa diduakan. Kalau kamu mencintai dia, jangan cinta yang lain. Kalau pacarmu mencintaimu, ya kamu pasti tidak mau dong pacarmu mencintai kamu dan mencintai dia. Nah, maka kan pasti tidak mau, enggak dong. Kalau saya, kalau dia. Nggak bisa separuh kamu, separuh dia. Tidak mau, kamu pasti tidak mau. Allah juga begitu. Allah tidak mau diduakan oleh hambanya. Kalau kamu mengaku cinta Allah, satukan hanya Allah. Nah, wa tauhid bil lisan qalilul jadwa. Tauhid mengesakan bil lisani dengan lesan, hanya ucapan, qalilul jadwa, ini sedikit sekali manfaatnya. Kalau soal ngomong cinta semua bisa, ya. Gombal-gombal pun bisa. Kalau hanya ngomong apa susahnya, ya. Kalau hanya bicara apa sulitnya, ya. Wa innama tumtahanu darajatul hubbi bimufaraqatil mahbubat. Bahwa sesungguhnya orang itu diuji derajat cintanya, ya. Cinta seseorang itu, kadar cintanya itu diuji dengan apa ujian cinta itu? Bimufaraqatil mahbubat, dengan meninggalkan cinta yang lain. Jadi kalau kamu cinta pada dia, yang lain kamu harus tinggal. Kamu mesti bilang begitu pada pacarmu. Kamu cinta saya, tinggalkan dia, pilih saya atau dia, kan begitu. Jangan ada cinta selain pada saya. Nah, ini cinta yang serius, ya. Allah juga begitu. Kalau kamu cinta Allah, Allah menuntut kamu jangan cinta yang lain. Kalau kamu cinta Allah dan cinta yang lain, Allah tidak mau. Sama dengan kalau kamu menyatakan cinta pada orang dan cinta sama yang satu, pasti tidak diterima. Nah, Allah itu menguji cintamu. Kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, ayo buktikan, tinggalkan cintamu pada yang lain, ya. Kalau memang kamu cinta, kamu harus setia. Buktinya apa? Tinggalkan kecintaanmu pada yang lain. Nah, wal amwalu mahbubatun indal khalqi.
harta itu dicintai oleh makhluk. Semua orang kan suka harta. Orang itu mulai bayi lahir seneng. Bayi lahir kan gegem, medit bisa. Manusia ini pada aslinya medit, ya. Tambah medit. Manusia ini pada dasarnya mencintai harta. Allah katakan dalam Al-Quran, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kamu itu banget kalau cinta dunia itu, nggak main-main. Kamu itu pasti, ya. Kamu itu senang hartamu. Kamu itu dasarnya pasti pelit, ya kan? Itu asli. Semua orang pasti mencintai dunianya. Semua orang kepingin hidup walaupun melarat pun siap masih mencintai dunia ini, ya. Li'annaha alatu tamattu'ihim fid dunya. Karena apa? Harta itu adalah alat untuk bersenang-senang di dunia. Kan di dunia ini orang bisa senang kan pakai uang. Orang kalau kaya kan jadi happy, ya. Senang, bukan mesti bahagia tapi senang. Senang itu bisa dibeli. Kalau bahagia tidak. Tapi kalau senang bisa dibeli. Kamu senang apa sekarang? Oh, saya senang handphone. Ya bisa kalau punya uang. Beli handphone iPhone X, nah, 25 juta. Ditambah lagi Samsung sing anyar sing kertek ini kumbu apa jeneng. Sekarang ada Samsung itu layarnya kena ditekuk ini. Katanya harganya 35 juta. Nah, kesenangan bisa dibeli, ya. Dengan apa? Dengan uang. Uang ini adalah alat untuk membeli kesenangan, tapi bukan membeli kebahagiaan. Bahagia tidak bisa dibeli. Belum tentu orang kaya mesti bahagia. Tapi kalau senang iya. Orang punya duit itu bisa senang-senang, happy-happy, ya. Kamu punya duit, nah, kamu mau apa? Oh, saya pengen punya pacar 4 sekaligus. Bisa dengan uang. Dan bundi, ya londe-londe. Ya kan senang, bukan bahagia kan, senang. Senang orang bisa beli dengan uang. Makanya orang itu, harta itu secara naluri disukai manusia, ya. Semua orang pasti senang dengan uang, ya. Katanya Bang Haji Oma itu loh, tak ada orang yang tak suka dengan yang bernama rupiah. Kabeh seneng wis. Yang namanya rupiah itu wis, semua orang apapun dilakukan, mulai menjual koran sampai menjual kehormatan. Demi uang orang rela jadi lonte, jadi copet, jadi maling, jadi begal. Demi apa? Demi uang, ya kan? Orang ini bisa gelap mata karena uang, ya. Perang karena uang, musuh karena uang. Nah, bisababiha, sebab uang, sebab amwal, ya'nasuna bihadal alam. Orang itu kalau punya uang merasa tenang di dunia ini. Kalau kamu pegang duit 10 juta, kan mesti lenggune siji. Ya. Gaya itu lemes gitu lah, ini loh siji. Gaya wong duit-duit mek gak duit iku siji. Actionnya itu beda. Kalau di kesakmu ada uang 10 juta, itu kayaknya dunia ini ya berbunga-bunga. Ya. Gayanya begitu. Orang punya uang itu pasti senang, ya. Karena dia bisa beli apalagi 10 miliar. Wah. Apalagi 10 triliun. Waduh, mimpi aja kamu gak pernah. Banyak punya duit 10 triliun. Waduh, pasti sudah di luar imajinasimu sudah. 10 juta aja kamu sudah ketawa ketiwi. Nah, manusia ini dengan dunia itu merasa tenang. Orang punya duit itu merasa nyaman. Hari ini semua orang sedih, corona, gak bisa kerja. Orang yang tidak punya uang pasti susah. Yang kerjanya setiap hari buruh, kuli, supir, yang carinya di jalan. Hari ini susah, cari uang susah, kan tidak bisa kerja. Tapi orang yang punya deposito 10 miliar, 20 miliar, mungkin nggak ngefek. Nah, dia bisa tidur di hotel, sembunyi. Kayak kemarin Raja mana?
Raja Thailand, kamu dengar ya? Raja Thailand kan orang kaya, kena virus corona, dia terbang ke Jerman, mengisolasi diri, sewa hotel mewah, membawa 20 cewek. Nah, orang kaya isolasi 20 selirnya di bawah. Orang kaya, corona gak ngefek ya. Ini loh orang kaya. Orang miskin, waduh gini nih ya, gubuk derita ya. Lah ini loh, orang ini pada prinsipnya pasti senang dengan harta. Allah menguji kamu nanti. Ayo kalau kamu cinta aku, cintamu ke dunia harus kamu kurangi ya. Saya buktikan, cinta enggak kamu sama saya? Cinta, oke, potong uangmu, berikan orang lain ya. Kurangi cintamu pada harta. Inilah maksudnya begini. Harta yang kamu puja-puja, yang kamu senangi, siang malam yang kamu pikirkan, harus kamu rela dipotong. Sebagai apa? Sebagai bukti cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya begini maksudnya. Harta yang kamu cintai itu wayanfiruna anil mauti. Manusia itu semua lari dari kematian. Kalau bisa manusia ini ingin hidup 1000 tahun lagi. La iso wong kepingin urip saklawase. La iso. Seandainya ada pil panjang umur, pasti Pak Harto beli. Gak mati-mati. Nyatanya ya mati. Semua orang ini tidak mau mati. Ma'anna fihi liqa al-mahbub. Padahal kematian itu adalah cara untuk bertemu sang kekasih. Kamu ngaku cinta Allah, tapi kamu mau mati emang enggak? Enggak gelem, berarti cintamu palsu. Semua orang kepingin masuk surga, tapi tidak ada orang yang mau mati. Lu still liwat endi? Wong surga itu adanya di akhirat, ya kan? Nah, karena kamu mencintai harta, maka Allah menguji ya. Famtahanu bitasdiqi da'wahum fil mahbub. Famtuhinu, maka mereka diuji. Famtuhinu, karena manusia itu cinta harta, maka mereka diuji. Famtuhinu bitasdiqi da'wahum, dengan bukti pengakuannya ya. Kamu tadi ngomong cinta, kamu syahadat, ayo buktinya apa? Fil mahbubi, pada yang dia cintai. Jadi Allah dengan zakat ini sedang berlogika, menguji kamu. Kamu cinta aku? Iya. Ayo bukti kesetiaan. Apa itu? Kesetiaannya itu potong hartamu. Wastunzilu anil mal. Mereka diminta untuk mengurangi ya, untuk mengurangi, menyisihkan dari harta alladzi huwa marmuquhum, yang harta itu merupakan fokus hidupnya. Marmuk itu mandur. Manusia ini kan fokus itu kan ke harta. Kemana-mana orang itu kan didelok kan, mobilnya apa? Kamu mau ngelamar, dilihat naik apa? Orang itu pasti dilihat hartanya dulu. Itu Pak Kiai itu mobilnya apa? Oh dia calon DPR, mani piro? Orang selalu, manusia ini fokus pada harta. Makanya Allah menguji. Ayo kamu cinta aku, ayo kurangi cintamu pada dunia. Wa maksukum, dan sesuatu yang dicintai dia. Falidzalika, karena tujuan menguji cinta itu, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah mengajak kamu untuk barter. Innallah, sesungguhnya Allah ishtar, Allah mau membeli. Enak kan? Surga tidak gratis. Allah mau transaksi. Minal mu'minina, dari orang mukmin, anfusahum, dirinya. Ayo siapa yang mau jualan? Setor nyawa, tukar surga. Wa amwalahum, dan hartanya.
Bi annalahum, mereka akan dapat ganti al-jannah. Mereka dapat ganti surga. Jadi Allah menantang kamu orang-orang mukmin, ayo siapa mau masuk surga? Taruhannya apa? Nyawa atau harta? Kamu siap apa? Berkorban untuk Allah, tukar dengan surga. Jadi Allah sudah kasih transaksi jelas. Allah mengatakan innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah mau membeli orang mukmin, harta dan nyawanya ditukar dengan surga, ya. Ayo sekarang kamu ditantang oleh Allah. Kamu mau surga? Iya. Wis barter nyawamu atau hartamu. Nah, wadzalika bil jihad. Transaksi itu dengan cara jihad. Siapa mau jihad mati syahid, Allah tukar dengan surga. Wa huwa musamahatun bil mahjah. Jihad itu taruhannya nyawa, ya. Jihad itu menyerahkan jiwa. Bukan hanya omong. Jihad itu fisabilillah, ya. Jihad dengan satu nyawa. Hah? Ini mahal kan? Orang mau gak kamu? Nyawa tukar surga. Para mujahidin melakukan itu. Karena itulah ada perang 10 November heroik. Puluhan ribu orang mati. Kenapa mereka mau mati? Karena mereka yakin ditukar dengan surga. Seandainya tidak yakin, ngapain orang mati? Hidup aja lah. Semut aja kepingin hidup. Manusia mau mati karena dia yakin gantinya sepadan surga. Disinilah ada kepahlawan. Mengapa mereka mau mati? Syauqan ila liqa'illahi azza wa jal. Karena rindu bertemu dengan Allah. Jadi orang-orang yang mati syahid memang sudah mencium bau surga. Jadi mereka banyak riwayat salafun al-salihin, orang-orang zaman sahabat itu sebelum perang sudah mencium bau surga. Jadi mereka sudah tidak ada kata mundur. Karena dia sudah yakin pasti kematian itu adalah pintu menuju surga. Tapi jihad yang benar, jihad di jalan Allah, bukan jihad di jalan Tamrin. Bom Tamrin itu jihad salah sasaran itu. Mau jihad kok di jalan Tamrin? Jihad di jalan Allah untuk membela agama Allah, bukan teror, ya. Jihad itu bukan teror, jangan salah faham. Wal musamaha bil mal ahwan. Orang merelakan harta itu lebih ringan. Kan Allah mengasih dua pilihan. Kamu mau surga, ayo tuker nyawa apa harta. Tuker nyawa lebih berat, lebih enteng tuker harta, ya kan? Kan bisa cari lagi. Nyawa mau beli di mana? Hah? Tapi harta bisa dicari. Ya seperti hari ini. Hari ini virus corona ini kan simalakama. Lockdown membuat orang tidak bisa kerja. Gini betul? Dibatasi, nggak boleh pergi. Ekonomi jatuh, ya. Tapi kalau tidak lockdown, dibebasin, ya mati, ya. Secara akal kan begitu. Lah mana yang harus dipilih? Mati apa nggak makan? Nah, kalau mati nggak bisa balik. Kalau miskin bisa kaya lagi. Makanya pemerintah memilih yang nggak apa-apa miskin aja. Makanya sekarang dibatasi, ya. Ekonomi lumpuh. Ekonomi kita ini hari ini sudah drop. Tapi ini memang pilihan yang sulit yang ya harus dilakukan. Karena apa? Ya pilihannya mati atau miskin. Ya miskin mungkin lebih baik daripada mati. Karena kalau miskin bisa kerja. Kalau mati mau beli di mana? Nah, maka lockdown ini harus difahami, ya. Walaupun kita kesulitan, ya, lockdown ini bikin sulit. Tapi kita nggak sulit kalau ngaji kan, nggak mikiri belonjo. Tapi orang-orang yang sehari kerja sekarang susah. Di antara kita nih yang susah paling cuma turis itu, native speaker aja, ya. Nggak bisa pulang gitu, kena lockdown itu. Orang Austria, ya. Kalau kita kan nggak apa-apa.
lockdown ya turu. Wal musamaha bil mal ahwan, merelakan harta itu lebih ringan. Walamma fahima hadzal makna fi badil amwal, walima fahima hadzal makna fi hadil bi badil amwal in qasama nasu salasa aqsam. Untuk memahami makna ini, makna menyerahkan harta sebagai ujian cinta kepada Allah itu, ya. Manusia ini ada 3 tingkat. Kan tadi disebutkan bahwa Allah itu menguji kecintaanmu. Dengan apa? Dengan mengurangi cintamu pada yang lain. Lah, manusia diuji cinta ini ada 3 kelompok. Kecintaan manusia ini ada 3 kelas. Kismun, golongan A, yang pertama elit. Sodakut tauhid, orang yang sungguh-sungguh bertauhid, ya. Tauhidnya maksimal. Wa wafau bi ahdihi, betul-betul menepati janjinya. Wa nazalu an jami'i amwalihim, mereka relakan semua hartanya. Ada yang kelasnya sudah hartanya diberikan semua. Falam yadakhiru dinaron wala dirhaman, sehingga dia tidak menyimpan uang sama sekali, ya. Ini tingkatan elit top. Ada. Wa abu ayyat arradu li wujubiz zakat alaihim, mereka tidak peduli wajibnya zakatnya berapa, enggak usah dihitung, berikan semua. Wah, hatta qila li ba'dihim, sebagian mereka itu ditanya, kam yajibu minaz zakah fi mi'atai dirhamin, berapa wajibnya zakat kalau orang punya uang 200 dirham? Berapa wajibnya zakat kalau orang punya 200 juta? Ada orang kaya yang betul-betul tauhidnya mantap, ditanya, berapa zakatnya 200 dirham? Berapa zakatnya 200 juta? Faqal, dia menjawab, amma alal awam bihukmi syar'i, untuk orang awam sesuai syariah, faham 1 dirham, wajib zakat 5 dirham, karena zakatnya 2,5%. Jadi kalau punya 200 juta, zakatnya 5 juta. Ini orang awam. Wa amma nahnu, adapun kita ulama yang ahli batin, yang ma'rifat itu, fayajibu alaina badrul jami', bagi kita harus diserahkan semuanya. Jadi ini ulama-ulama ini mereka ndak hitung-hitungan, ndak 5%, ndak 2,5%. Itu kelas awam. Sama dengan puasa cuma tidak makan, ya. Itu kelas yang paling rendah. Zakat juga begitu, kalau cuma wajib itu kelas nyamuk itu. Yang kelas tinggi dia nggak ngitung, berikan semua, ya. Ini diceritakan oleh Imam Ash-Shibli. Imam Abu Bakar Ash-Shibli itu seorang ulama yang kaya dan dia memang dermawan. Jadi ditanya zakatnya 200 dirham berapa Kiai? Dia jawab, bagi orang awam 2,5%, 5 dirham. Bagi saya semuanya. Jadi dia serahkan semuanya total, ya. Walihada, karena alasan ini memang ada tingkatan yang full total mencintai Allah. Tasaddaqah, bersedekah siapa Abu Bakar radhiyallahu an bijami imali, dengan semua hartanya. Abu Bakar itu menyerah ketika ditarik zakat, itu diberikan semua, 0, beri semua. Alhamdulillah. Wa Umaru radhiyallahu anhu bisyatri malihi, Sayyidina Umar menyerahkan hartanya 50%. Jadi kalau dia punya 1 M, Sayyidina Umar mengeluarkan zakat 0,5 M. Abu Bakar konglomerat juga punya 1 M, diserahkan semua, 0, tidak ditinggal. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya kepada Abu Bakar, kepada Umar dulu, ma'abqaita li ahlik, ma ing opo abqaita netepaken sira li ahlika maring keluarga sira, yang kamu tinggal untuk keluargamu berapa?
Faqala mithlahu. Sayyidina Umar menjawab, saya tinggalkan separuh. Ini Nabi, saya sedekah 50%. Di rumah ada 50%. Wa qala li Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi bertanya pada Abu Bakar, ma abqaita li ahlik. Kamu berapa yang kamu berikan tinggal untuk keluarga di rumah? Qala Allahu wa rasulah. Abu Bakar menjawab, yang saya sisakan hanya Allah dan Rasulnya. Artinya semuanya 100% disedekahkan ya. Abu Bakar bukan Abu Jahal. Faqala sallallahu alaihi wasallam, bainakuma ma baina kalimataikuma. Jarakmu antara Umar dan Abu Bakar ya seperti jarak antara ucapanmu itu. Artinya nilainya Umar ini masih 50%-nya Abu Bakar. Abu Bakar full hartanya diserahkan semua. Sayyidina Umar masih berani ngaruh 50%. Kita tambah toh Abu Bakar aja, Abu Umar aja masih berani 50%. Padahal Umar bukan sahabat kaleng-kaleng, top sekali. Itu aja masih separuh. Kita Fasiddiqu waffa bitamamis sidqi. Abu Bakar Siddiq menepati kejujuran, kesungguhan hati, kejujurannya. Jadi dia Abu Bakar itu dijuluki As-Siddiq, yang sangat jujur. Karena apa? Cintanya 100%. Buktinya hartanya diserahkan 100%. Falam yumsik siwal mahbubi indahu. Abu Bakar tidak meninggalkan apa-apa, hanya kekasihnya, hanya Allah. Selebihnya diserahkan. Kekasihnya siapa? Wahuwa Allahu wa Rasuluh. Abu Bakar hanya meninggalkan Allah dan Rasulnya. Selebihnya serahkan semua. InsyaAllah. Salam Muhammad. Wal qismu tsani, bagian yang kedua. Jadi menghadapi ujian harta ini ada 3 tingkatan. Kan disebutkan harta kita ini diuji oleh Allah. Cinta kita seberapa? Nah, ketulusan cinta ya, kesungguhan cinta manusia kepada Tuhan dengan mengurangi cintanya pada yang lain, itu ada 3 kelompok. Yang pertama tingkatan VIP yang 100% hanya mencintai Allah, seperti Abu Bakar As-Siddiq, hartanya diberikan semua. Nah, ada yang tingkatan kedua 50%, seperti Sayyidina Umar. Al-Qismu tsani, tingkat yang kedua, darajatuhum duna darajati haula, tingkatannya di bawahnya. Yang tadi kan VIP, ini menengah ya. Wahum al-mumsikuna amwalahum. Tingkatan kedua ini orang yang masih menyimpan hartanya. Al-muraqibuna limawaqitil hajat wa mawasimil khairat, di mana dia masih menunggu waktu-waktu dibutuhkan, musim-musim untuk berbuat baik. Ya menunggu seperti hari ini, menunggu musim Ramadan baru dikeluarkan, menunggu ada musibah corona baru dikeluarkan. Nah ini ya bagus, walaupun tidak semua, tapi ini sudah middle, ini kelas menengah. Fayakunu qastuhum fil iddikhar al-infaq ala qadril hajah dunat tana'um. Tujuannya dia itu menyimpan hartanya, tidak diberikan semua seperti Abu Bakar atau Umar separuh, dia masih simpan supaya dia sewaktu-waktu diperlukan bisa memberi ya. Sewaktu ada tetangga butuh nyumbang, ada masjid nyumbang, ada ini nyumbang. Nah, bukan untuk seneng-seneng, memang disimpan untuk menghadapi ada kebutuhan-kebutuhan.
Wa sarfal fadil anil hajati ila wujuhil birri. Dia bermaksud kelebihannya itu diberikan untuk jalan kebaikan. Mahma dhaharat wujuh, kapan kalau ada kesempatan, kalau sudah jelas ada kepentingan pembangunan masjid, ada pondok, ada lasis. Nah ini yang kelas menengah ya. Wahaula mereka itu layak tasiruna ala miqdari zakat. Mereka tidak hanya cukup dengan zakat, tapi sedekah sunnah. Ini tingkatan menengah. Tingkatan yang atas tadi as-siddiq total. Ada yang tingkatannya bagus. Siapa? Orang yang memberikan zakatnya iya dan sedekahnya. Jadi bukan hanya zakat, ya ada sumbangan, tetangga, kesusahan. Wa qad dhahaba jama'atun minat tabi'in ila anna fil mali huquqan siwa zakah. Segolongan ulama dari tabi'in ya setelah sahabat itu memandang bahwa harta itu ada kewajiban selain zakat ya. Memang mayoritas ulama fikih mengatakan yang wajib hanya zakat, selebihnya tidak wajib. Tetapi segolongan ulama tabi'in itu mengatakan ada ya selain zakat harus. Seperti siapa? Kan Nakhai, sebagai Imam Nakhai, wa Sya'bi, Imam Sya'bi, wa Atha, Imam Atha'in, wa Mujahid, Imam Mujahid. Ini ulama-ulama besar. Qala Sya'bi, Imam Sya'bi mengatakan ba'da'an qila lahu, ketika dia ditanya hal fil mali haqqun siwa zakah. Kiai, apa ada kewajiban selain zakat? Qala na'am, ya. Wajib ya. Dalilnya ama samita, kamu dengar enggak qaulahu ta'ala, firman Allah, wa atal mala ala humbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab ya al-ayat. Imam Sya'bi berpendapat ayat ini mewajibkan selain zakat itu ada ya. Wa atal malah menyerahkan harta ala hubbi yang dia cintai, dzawil qurbah pada kerabat, wal yatama anak-anak yatim, wal masakin orang miskin, wa ibnas sabil orang dalam perjalanan, wasailina orang yang minta-minta, wa fir riqab dan untuk membebaskan budak ya. Ini ayat ini dibuat dasar oleh Imam Sya'bi untuk mengatakan bahwa selain zakat itu wajib gitu ya. Wastadallu biqaulihi azza wa jalla. Mereka juga mengambil dalil wajibnya mensedekahkan harta selain zakat biqaulihi azza wa jalla wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum, dari apa yang kami berikan pada mereka, yunfikun, mereka nafkahkan ya. Ini dasarnya. Wa biqauli ta'ala, dan Allah firman Allah, wa anfaqu mimma razaqnahum ya, menginfakkan dari sebagian rezeki. Wa za'amu anna dzalika ghairu mansuhin bi ayatiz zakah. Segolongan ulama ini mengatakan ayat ini tetap berlaku, kewajiban infak ini tetap berlaku, tidak mansuh dengan ayat zakat. Jadi sebagian ulama mengatakan ayat infak ini sudah dinasah dengan wajibnya zakat. Artinya yang wajib zakat, infak tidak wajib. Tetapi Imam Sya'bi, Imam Nakhai, Imam Atha, Imam Mujahid menyatakan tidak mansuh. Artinya zakat ya wajib, infak juga wajib. Gitu lah. Infak itu di selebihnya zakat ya. Bal huwa dakhilun fi haqqil muslim alal muslim. Bahkan mereka mengatakan ini termasuk dalam hak kewajiban orang muslim bagi umat Islam yang lain. Artinya wa ma'nahu annahu yajibu alal musiri, yaitu wajib bagi orang kaya ya, siapapun, mahama wajada, kalau dia menemukan, muhtajan, pada orang yang membutuhkan, orang miskin, orang tidak berdaya, ayyuzila hajatah, dia wajib membantu
menolong menghilangkan kebutuhannya. Fadlan an mali zakah, selain dari harta zakat. Zakat jelas wajib. Tapi ya seperti kasus ini loh. Hari ini ada corona ini loh, corona ini. Kasus corona ini, kalau ada tetangga, saudara kelaparan, wajib hukumnya orang kaya memberi. Walaupun dia sudah zakat, saya sudah zakat, tetap punya kewajiban ya. Makanya kita ini harus sambil lihat tetangga-tetangga. Kalau ada tetangga kita yang tidak makan, wajib kita memberi ya. Di luar zakat wajib ya. Tidak boleh kita tidak peduli tetangga ya. Makanya saya sudah pesan sama Pak RT sekitar kita, Pak, kalau ada orang membutuhkan hubungi saya. Selain zakat, kenapa? Itu kewajiban ya, kewajiban ya. Waladhi yasihu fil fikhi, meskipun yang sah dalam ilmu fikih min hadal bab, dalam bab zakat, annahu mahma arhaqat al hajah, kalau memang ada kebutuhan mendesak, kanat izalatuha fardhon alal kifayah, maka menghilangkan itu wajib fardu kifayah. Artinya harus ada yang bertindak. Ada kelaparan, wajib fardu kifayah ya. Tidak boleh saya sudah zakat, tidak bisa. Orang kaya harus turun tangan ya. Idla yajuzu tadyi'u muslimin, karena tidak boleh membiarkan orang Islam terlantar, tidak boleh ya. Ini kewajiban kita ya. Walakin yahtamilu ayyuqal laisa 'alal musir illa taslimu ma yuzilul hajata qardon. Tetapi ada yang mengatakan yang wajib itu memberi utang. Artinya kalau dia sudah zakat, masih ada yang butuh, dia wajib menghutangi. Jadi memberi pinjaman ya. Wa yalzamu badluhu ba'da an asqata zakat an nafsi. Secara fikih begitu. Kalau dia sudah zakat, saya sudah zakat, ada orang butuh, maka saya wajibnya minjemi, bukan memberi ya. Menurut ilmu fikih ada pendapat begini. Wa yahtamilu ayyuqal yalzamuhu badluhu fil hal. Ada juga arahnya yang mengatakan wajib diberi, bukan diutangi, wajib diberi. Wala yajuzu laul iqrad, tidak boleh diutangi. Orang kelaparan kok dipinjemi, beri ya. Ai la yajuzu lahu takliful fakir qabulal qardi. Dia tidak boleh memaksa orang miskin utang. Jadi kalau saya punya uang, saya sudah zakat, ada orang miskin, saya wajib memberi dia. Bukan kok ya sudah kamu saya pinjemi, tidak. Karena apa? Ini kewajiban. Walaupun saya sudah zakat, ini kewajiban ya. Wa hadza mukhtalafun fi. Walaupun di sini ada beda pendapat ya. Artinya beda pendapat. Kalau orang sudah bayar zakat, terus masih ada kebutuhan orang lain ya, tetangga, famili, saudara, wajibkah dia memberi lagi? Ada dua pendapat. Satu mengatakan wajib di luar zakat, satu mengatakan wajib minjemi saja ya, utang. Wal iqradu nuzulun ila darajatil akhir min darajatil awam. Tapi menghutangi artinya tidak memberi ya, mengasih pinjaman itu derajat yang paling bawah ya. Itu masuk ke kategori tingkatan ketiga. Wahya darajatul qismis salis, yaitu tingkatan yang ketiga. Kan ada 3 tingkat. Orang mencintai Allah ini ada 3 tingkat. Cinta mati 100%, hartanya diberikan semua. Cinta sedang, nah ini cinta ya, dia loman memberi di luar zakat. Ada yang ketiga, ini orang yang cintanya sedikit tapi masih cinta sedikit, yaitu orang yang hanya mengambil wajib. Kalau wajibnya 1 juta ya sudah 1 juta, selebihnya enggak. Kalau hartanya 100 juta, zakat 2,5 juta, titik, enggak mau lebih. Nah ini tingkatan ketiga, tingkatan yang awam. Alladzina yaktasiruna ala adail wajib, yaitu orang yang mencukupkan hanya beri wajib. Selebihnya itu dia hanya mau ngutangi, tidak mau memberi ya.
Fala yaziduna alaihi wa la yanqusuna minhu. Tingkatan kewajiban pemberi zakat yang ketiga itu ya yang ngambil pas. Tidak mau kurang, tidak mau lebih. Wajibnya berapa? Wahya aqallur rutbih. Ini tingkatan terendah ya. Wa qad iktasara jami'ul awam ala hadza. Orang awam biasanya seperti ini, hanya mengeluarkan zakatnya yang wajib. Selebihnya enggak. Kenapa? Libuh lihim bil mal, sebab mereka pelit, medit, bakhil. Makanya dia hanya bayar yang wajib. Wa mailihim ilaihi, karena mereka menyukai harta. Wa dhuhibihim lil akhirah. Kenapa mereka pelit? Karena cintanya lemah ya. Cintanya kecil. Kalau cintanya maksimal Abu Bakar. Nah, ini cintanya remeh-temeh, cicil, tapi masih cinta. Kalau Allah Ta'ala iyas al-kumuha fayukhfikum tabakhalu. Surat Muhammad ayat 37. Allah menceritakan mereka itu iyas al-kumuha fayukhfikum tabakhalu. Kalau seandainya Allah meminta mereka supaya memberikan semua hartanya, fayukhfikum, dan dipaksa, tabkhulu, pasti mereka pelit. Nah, mana yukhfikum ayyastaksi alaikum, kalau Allah itu menekan kamu pasti jadi pelit. Fakam baina abdin ishtara minhu mala wa nafsahu bi anna lahul jannah wa baina abdin la yastaksi alaihi li bukhli. Jauh sekali beda antara orang yang membeli surga dengan harta dan nyawa dibanding orang yang medit ya. Orang yang harus dipaksa, wajib, paksa, pelit ya. Ini jauh sekali ya. Ini tingkatan terendah. Fahada ahadu ma'ani amrillah subhanahu wa ta'ala ibadah fadil amwal. Ini salah satu dari arti yang terdapat dalam kenapa Allah mewajibkan hambanya menyerahkan harta ya. Inilah etika. Jadi etika yang pertama dari orang yang beri zakat, hendaknya dia memahami ya, tujuannya Allah mewajibkan zakat itu apa sih? Sebagai ujian atas cinta ya. Kalau dia cinta Allah, hendaknya dia mengurangi cinta pada yang lain. Buktinya apa? Dia mau merelakan dikurangi demi cintanya pada Allah. Artinya kalau semakin kita cinta Allah, pasti sedekah semakin besar. Semakin kecil cinta pada Allah, semakin pelit ya. Naudzubillah. Muka-muka kita diberi rizki yang berkah, diberi hati yang murah ya.